Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter yang bernama @netrasandikala. Sebuah kisah yang berjudul Cerita Tentang Mereka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Bel sudah berbunyi, yang menandakan jam sekolah sudah berakhir. Gemuruh suara siswa yang beranjak meninggalkan sekolah mulai terdengar riuh di telinga Bima. Dia tidak langsung beranjak, dia menunggu sejenak agar kondisi koridor sekolah tidak terlalu ramai. Terasa getar HP dari saku Bima. Setelah ia buka, ternyata pesan dari Mbak Maya mengabarkan kalau 15 menit lagi dia akan sampai. Suasana di dalam kelas sudah sepi kali ini. Panjis dari tadi sudah pulang. "Pergilah," ucap Bima jengah dengan kehadiran sosok anak laki-laki yang dari tadi mengikutinya. Tidak bergerak. Dia hanya menampilkan senyum yang membuat bulu Roma berdiri. Tidak mau berlama-lama sendiri dengan makhluk itu, segera Bima beranjak untuk menemui sepupunya. "Lama banget, Bim," keluh Mbak Maya yang terlihat kepanasan. "Tadi ke toilet sebentar." "Ayo, ikut Mbak jalan-jalan," ujar Mbak Maya. Tidak tahu diajak kemana, Bima hanya mengikuti langkah sepupunya. Kali ini Mbak Maya membawa ke sebuah kafe. "Sini aja, Bim," ucap Mbak Maya sambil menarik tangan Bima untuk mengikutinya di salah satu bangku yang masih kosong di ujung ruangan. "Jadi kamu masih bisa melihat mereka, Bim?" kata Mbak Maya sambil menyeruput segelas es kopi. "Masih, Mbak. Kenapa?" tanya Bima. "Aku mau tanya sama kamu, semenjak kepulanganku kemarin, aku selalu merasa diawasi." "Diawasi gimana, Mbak?" ujar Bima yang masih bingung dengan arah pembicaraan sepupunya itu. "Ya, tiap kali aku sendirian, aku selalu merasa sedang diawasi seseorang," ucapnya yang kini melihat celingukan. "Aku gak lihat apa-apa, Mbak," kata Bima berbohong. "Yakin kamu, Bim? Syukurlah, mungkin aku yang terlalu parno. Sudah beberapa malam ini aku bermimpi diajak pergi oleh wanita, tapi aku sama sekali tidak bisa melihat wajah dari wanita itu," lanjut Mbak Maya. Bima yang mendengarkan penjelasan sepupunya merasa ada yang aneh. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak baik. Tidak mungkin mimpi yang sama bisa terjadi berulang kali. Tapi dia sendiri juga tidak bisa menafsirkan arti dari mimpi yang dialami oleh Mbak Maya. Semilir angin lembut tiba-tiba menerpa bagian belakang leher Bima. Seketika bulu kuduknya meremang. "Anak ini punyaku," terdengar suara wanita yang tidak berwujud. Celingukan mencari sumber suara, tapi tidak didapati seorang pun di dekat mereka. Siapa sebenarnya wanita itu? Batin Bima yang teringat dengan sosok wanita berkebaya hitam yang dia lihat di hari pertama bertemu dengan Mbak Maya. Sepulangnya dari kafe tidak ada kejadian yang aneh. Semua terlihat normal. Hanya kali ini Bima merasakan kalau ada sesuatu yang berbeda dengan Mbak Maya. Terlihat seperti ada kabut tipis berwarna gelap yang muncul tepat di atas kepalanya. Bingung harus berbuat apa, Bima sekali lagi memutuskan untuk diam dan tidak menceritakan hal tersebut. "Kamu gak apa-apa, Bim? Muka kamu pucat gitu?" tanya Mbak Maya khawatir melihat raut wajah Bima yang begitu pucat. Sedari tadi Bima hanya diam dan terlihat sesekali memperhatikan Maya. Enggak, Mbak, cuma sedikit pusing." Setibanya di rumah Bude, kepala Bima masih terasa pusing. Ditambah kali ini rasa mual mulai dirasakannya. "Mbak, aku langsung istirahat ya," ucap Bima. "Gak makan dulu, Bim," kata Mbak Maya yang sudah duduk di meja makan. Menggeleng, Bima kembali menuju kamar. Ingin sekali rasanya dia merebahkan tubuhnya. Kepalanya begitu pusing dan perutnya serasa diaduk-aduk. Lambat laun Bima merasakan ada sentakan kecil di kepalanya. Ada tarikan-tarikan seperti rambutnya sedang dicabuti. Membuka mata,
Disadarinya tidak ada seorang pun di kamar itu kecuali dirinya sendiri. Namun anehnya, setelah beberapa saat rasa pusing kepalanya mulai hilang. Badannya yang sedari tadi merasa berat mulai terasa ringan hingga matanya terpejam. "Sini, Le," ucap laki-laki renta di depan gubuk yang belum pernah Bima lihat sama sekali. Ia ragu, tapi tanpa bisa dikomando, tubuhnya perlahan dia mendekat ke arah kakek tersebut. "Maaf kek, kakek siapa? Saya di mana ya?" kata Bima sambil melihat sekitar. Saat ini dirinya duduk di salah satu amben di depan gubuk. Di sekelilingnya banyak sekali pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Langit terlihat gelap, seperti mendung atau maghrib yang sudah mulai menjelang. Tersenyum kakak itu menepuk-nepuk dipan meminta agar Bima duduk di sebelahnya. "Kenapa, Cak Bagus? Sudah, kesini," ujarnya sekali lagi meminta Bima untuk duduk di sebelahnya. Bima yang masih bingung dengan apa yang sedang terjadi mengikuti nalurinya dan duduk di sebelah kakek tersebut. Dari dekat, kakek itu memiliki raut muka yang sendu tetapi berwibawa. Senyumnya begitu menenteramkan, bahkan selama beberapa saat Bima tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sang kakek. "Sudah, gak usah khawatir. Aku tahu kamu kuat menerima ini semua," kembali si kakek berucap yang membuat Bima kebingungan. "Yang terlihat bagus belum tentu bagus. Yang terlihat jelek belum tentu jelek." "Maaf, Mbah," ucap Bima yang tidak mengerti maksud dari kalimat yang diucapkan oleh laki-laki di depannya. Tersenyum si kakek beranjak. Kali ini Bima ditinggalkan sendirian di depan gubuk tersebut. Dilihat lagi suasana begitu mencekam. Banyak sekali sosok-sosok yang mengintip di balik pohon-pohon besar yang ada di sekelilingnya. Beberapa saat Bima terdiam mematung. Dia tidak berani menggerakkan badannya sesenti pun. Di mana ini? Batinnya berulang kali mengucapkan kalimat tersebut. Ingin rasanya segera beranjak dan mencari jalan keluar, tapi suasana di sini begitu mengerikan. Bahkan dia sendiri tidak tahu harus kemana. "Sudah, semua sudah ada waktunya. Ayo, aku antar pulang," ucap si kakek yang entah dari mana sudah duduk di samping Bima. Terbangun Bima kaget dengan apa yang barusan dia mimpikan. Begitu nyata. Terengah dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Yang memang sebentar lagi maghrib akan tiba. Segera dia bangkit untuk pergi ke kamar mandi. Badannya basah dan lengket dengan keringat. Ketika dia melewati ruang keluarga, dilihatnya Mbak Maya sedang duduk menonton TV. Dilihatnya sosok wanita kebaya itu sekarang mulai mengelusi rambut Mbak Maya dengan lembut. Melihat kejanggalan itu, sejenak ingin Bima memberitahukan semua yang dia lihat. Tapi seringai dari sosok itu benar-benar membuat mental Bima jatuh dan tidak berani menatapnya. Maghrib sudah berkumandang. Malam mulai datang dengan suara serangga yang mulai bersahutan. Suasana rumah itu begitu tidak enak, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Bude dan Pak Ade juga pergi dari sore dan belum pulang. "Kita pesan makan aja ya, Bim," ucap Mbak Maya. "Iya Mbak, Bude sama Pak Ade kemana?" tanya Bima. "Lagi kondangan Bim, paling pulangnya maleman." Tidak bertanya lebih lanjut, Bima kembali duduk di sebelah Mbak Maya. Terasa begitu tidak nyaman. Sedari tadi bulu kuduknya meremang. Sesekali dia melirik sosok yang ada di belakang Mbak Maya yang masih terus mengusap-usap kepalanya. "Ada apa ini sebenarnya?" batin Bima, karena perasaannya begitu tidak enak dengan apa yang dia lihat. Seolah tahu apa yang Bima batin, sosok tersebut kali ini berjalan menuju Bima. "Anak ini harus ikut aku," ucapnya dengan tanpa membuka mulut sama sekali. Yang kali ini dibarengi dengan munculnya bau bunga melati yang kuat. "Kamu pakai parfum melati, Bim?" ujar Mbak Maya sambil mengendus-ngendus udara di sekitarnya. "Enggak Mbak, kirain Mbak Maya yang pakai." "Kok bau melati sih?" bisik Mbak Maya yang mulai merasa merinding. "Nggak ada hantu lewat kan, Bim?" "Enggak Mbak, nggak ada apa-apa," jawab Bima bohong. Dilihatnya lagi sosok tersebut seolah-olah Bima terpesona dengan sosok itu. "Gendiswari." Tiba-tiba suara laki-laki yang familiar muncul dalam benaknya. "Gendiswari?" batinnya bingung. Namun ketika dia mengucapkan kata itu, sosok wanita berkebaya hitam itu langsung menoleh. Raut mukanya marah
dan menampilkan seringai yang menakutkan. Bocah kemarin sore, tidak usah ikut campur. Kaget Bima hanya menundukkan kepalanya. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa itu Kediswari? Kenapa sosok tersebut tiba-tiba marah kepadanya? Sekali lagi batin Bima bergejolak. Tidak sampai di situ, kali ini sosok wanita berkebaya itu justru menampilkan muka yang begitu seram. Separuh dari wajahnya hancur. Terlihat belatung menggeliat di setiap lubang-lubang kecil di setiap senti wajahnya. Astagfirullah, ucap Bima. Sementara Mbak Maya yang melihat Bima tahu kalau pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tapi tetap saja ketika ditanya, Bima hanya menjawab tidak ada apa-apa. Malam kian larut. Padi dan Budi sudah pulang. Semua penghuni rumah sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Bima masih termenung memikirkan kejadian sore tadi. Dari mimpinya yang aneh sampai dengan nama Gendiswari. Apa arti dari Gendiswari? Sampai sosok yang mengikuti Mbak Maya marah. Sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menyinden. Suaranya sungguh memilukan dan membuat bulu kuduk merinding. Penasaran dengan sumber suara, Bima bangkit untuk mengecek siapa yang malam-malam seperti ini menyinden. Dibukanya pintu kamar. Semua lampu sudah dimatikan. Tapi ada satu orang yang sedang terlihat duduk di sofa depan TV. Ya, pandangannya tidak salah. Itu sosok Mbak Maya. Sejak kapan dia bisa menyinden? Ucap Bima. Heran dengan apa yang dia lihat, Bima mencoba mendekati sosok tersebut. Masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mbak Mai, panggilnya lirih. Tidak ada sautan, masih saja dia menyinden dengan alunan nada yang menyeramkan. Semakin penasaran dibuatnya, Bima kembali berjalan menuju sepupunya. Mbak Mai, ucapnya masih sambil mendekat. Iya, kenapa Bim? Ucapnya tersenyum, tapi senyumnya bukan seperti Mbak Maya, begitu dingin dan menyeramkan. Mbak Maya tadi yang nyinden? Tanya Bima. Masih tersenyum, dia kembali menoleh ke depan dan mulai menyinden lagi. Sedang Bima yang kebingungan dengan sikap sepupunya itu, berniat untuk kembali ke kamarnya, dan baru saja saat dia berbalik. Sudah aku kasih tahu Kanda, jangan ikut campur apa yang bukan urusanmu. Terkesiap Bima kembali menoleh, tapi kali ini sosok Mbak Maya sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam. Seringai di wajahnya begitu menakutkan, matanya penuh dengan dendam dan ancaman. Raut muka kemarahan muncul di setiap guratan wajahnya. Seketika Bima gemetar, tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Keberanian yang dia dapatkan sudah hilang entah kemana. Sosok tersebut kini sudah berdiri. Aku tahu kamu siapa, tapi aku tidak akan melepaskan anak perempuan itu. Kembali sosok tersebut berucap. Tersadar Bima berlari menuju pintu kamarnya. Suara tawa wanita itu terdengar jelas di telinganya. Terengah Bima sudah duduk di atas dipan miliknya. Ikut campur apa? Batinnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalut dengan kejadian yang baru saja terjadi, Bima berharap ada seseorang yang menemaninya malam ini. Matanya tidak mau terpejam. Suara sinden itu masih terus terngiang-ngiang di telinganya. Ketukan demi ketukan ia dengar dari arah pintu kamarnya. Berkali-kali namanya dipanggil. Bima tidak berani membuka mata dan terus berdoa berharap malam segera beranjak. Kali ini Bima menyerah dengan keadaan. Dia menangis dalam diam, rindu dengan kedua orang tuanya. Malam ini dia begitu takut dengan apa yang dia lihat. Sosok tersebut memang tidak mengerikan, seperti sosok yang penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Tapi aura intimidasi yang kuat, entah kenapa Bima rasakan. Ketakutan yang menjalar di batinnya membuat dia tidak berani melakukan apa-apa. Mbak Maya di mana, Bude? Tanya Bima yang tidak melihat kehadiran Mbak Maya di meja makan. Mbak Maya katanya nggak enak badan, Bim, jawab Bude. Kamu sehat, Bim? Karena terlihat muka Bima yang kusut, ia hanya mengangguk, tidak mau menambah beban pikiran budenya. Segera Bima beranjak, pamit ingin melihat kondisi dari sepupunya itu. Mbak Mai, panggil Bima sambil mengetuk pintu kamarnya. Masuk aja, Bim. Saat Bima masuk, memang terlihat Mbak Maya sedang meringkuk di dalam selimut. Semerbak bau bunga melati juga tercium di setiap sudut kamar itu. Mirip dengan bau yang muncul kemarin malam. Sakit, Mbak?
Tanya Bima saat sudah duduk di pinggir dipan Mbak Maya. Iya Bim, cuma demam, kecapean mungkin, ucapnya dengan nada serak. Namun berbeda dengan apa yang Bima rasakan. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan sakitnya Mbak Maya dan masih berhubungan dengan kejadian semalam yang ia alami. Ya udah Mbak, istirahat ya, kata Bima sambil beranjak menuju pintu. Berjalan menuju pintu, dari ekor matanya jelas Bima melihat sosok wanita itu duduk di meja rias Mbak Maya. Kali ini dia sedang menyisir rambutnya dengan tangan dan bersenandung tembang Jawa yang membuat bulu kuduk meremat. Tidak tahu harus berbuat apa, Bima melanjutkan berjalan menuju meja makan. Pak Ade sudah berangkat ya Bude? Saat sudah kembali lagi ke meja makan. Pak Ade libur hari ini Bim, mau antar Mbak Maya ke dokter, kata Bude yang sudah duduk di meja makan. Kamu nanti kalau Pak Ade sama Bude belum pulang, panasin makanannya sendiri ya Bim. Bima hanya tersenyum dan mengangguk memberikan isyarat kalau dia mengerti. Ya udah, Bima berangkat dulu ya Bude, ujar Bima sambil menyalami budenya. Perjalanan menuju sekolah masih sama saja seperti kemarin. Banyak angkot berseliweran tapi selalu saja penuh dengan penumpang. Bisa telat ini, gerutu Bima saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 6:30 lebih. Benar saja sudah 10 menit berselang, belum juga dia mendapatkan angkot yang menuju sekolahnya. Pak, tunggu Pak. Terengah-engah Bima berlari sekuat tenaga menuju gerbang sekolah. Sayang gerbang tersebut sudah ditutup. Beberapa guru dan Pak Ogi sudah menanti mereka. Sudah jam berapa ini? Ucap salah satu guru BK yang mendisiplinkan murid-murid di sana. Ada 8 murid kali ini yang terlambat. Tentu saja seperti sekolah-sekolah lainnya. Murid-murid yang terlambat pasti akan mendapatkan hukuman, baik secara langsung seperti push up atau membersihkan area sekolah. Kali ini ada sedikit yang berbeda. Terlihat Panji berdiri di salah satu barisan siswa yang terkena hukuman. Biasanya dia diantar jemput oleh orang tuanya atau sopirnya Pak Slamet, sehingga dia tidak pernah terlambat sekalipun. Tetapi entah kenapa ada yang berbeda pagi ini. Memang dia sengaja terlambat atau tidak, ada rasa bahagia yang muncul dari dalam diri Bima saat melihat keberadaan Panji. Wah, kita memang jodoh ya Bim, ucapnya keras tanpa ada rasa malu sama sekali. Mendengar itu semua, Bima hanya melirik dan berusaha untuk tidak kenal dengan Panji. Kalian itu sudah telat masih bisa bercanda. Hukuman yang pas buat kalian itu yang tidak tertib, bersihin toilet gedung 2 di lantai dasar ya, perintah guru BK yang terlihat menyebalkan. Tidak melihat penolakan yang diberikan oleh Bima dan Panji, guru tersebut malah melenggang pergi saat sudah selesai mengabsen dan memberikan hukuman bagi tiap-tiap siswa. Dirasa percuma untuk komplain. Beriringan mereka berdua berjalan menuju toilet gedung 2. Kamu tahu nggak Bim, toilet gedung 2 itu jarang dipakai, pasti kotor, ujar Panji sambil menghela nafasnya. Udah kerjain aja, nggak usah berisik, tukas Bima sebal. Sudah semalaman suntuk, dia tidak tidur. Paginya masih harus kerja ekstra membersihkan kamar mandi. Moodnya benar-benar kacau pagi ini. Sesampainya di sana, Bima sedikit ragu. Terlihat bangunan toilet itu sungguh mengerikan dengan bayang-bayang pohon tanjung yang lebat. Suasana itu membuat Bima seketika bergidik, membayangkan apa yang ada di dalamnya. Kenapa Bim? Ayo buruan, ujar Panji yang sudah berada di mulut pintu toilet. Kamu ngepel aja Bim, aku nanti sikat kamar mandinya, lanjut Panji yang bersikap sok baik. Namun ternyata ada udang di balik batu. Dia meminta Bima ngepel agar supaya pekerjaannya selesai terlebih dahulu. Sedangkan Bima dari tadi menguatkan mental, berusaha setenang mungkin jika dia harus melihat demit yang menunggu tempat tersebut. Sudah beberapa waktu mereka berdua mengosek dan mengepel lantai kamar mandi. Beberapa kali pula Bima melihat ada tangan yang hilang muncul dari bak mandi, seolah sedang bercanda dengan adanya kehadiran Bima dan Panji. Mencoba tidak menghiraukan dan mengusir rasa takut, Bima mulai bersenandung untuk mengusir kegelisahannya. Bim, ngapain nyanyi-nyanyi? Pamali, jangan nyanyi di toilet, tegur Panji saat mendengar Bima bersenandung. Berisik kamu Ji, terusin aja kerjaannya biar cepat kelar, tukas Bima yang dari tadi memperhatikan wanita yang duduk di atas sekat pembatas toilet. Demi apapun, ke depan aku tidak akan pernah menggunakan toilet ini, batinnya. Bim,
suara kamu kok double ya? Ucap Panji tiba-tiba. Ah, salah denger kamu. Kilah Bima yang memang dari tadi tahu kalau ada sosok wanita yang mengikutinya bersenandung. Tuh, double Bim, kata Panji lagi sambil terdiam dan mendengarkan dengan cermat. Kemudian dia mencoba berbicara. Siapa tahu memang ada gaung di toilet itu. Tapi tidak ada gaung yang muncul dari sisi manapun. Heran Panji memandang Bima dengan tatapan penuh makna. Ci, ayo, ujar Bima yang setengah panik. Sengaja dia menarik tangan Panji dan berlari meninggalkan toilet tersebut. Kenapa sih? Kata Panji yang masih ngos-ngosan. Ke kantin aja, ngapain kita lama-lama di sana? Gila Bima. Sedang Panji yang tidak melihat apapun hanya bisa mengikuti kemana Bima mengajaknya pergi. Berjalan mereka berdua menuju kantin sekolah. Untungnya banyak siswa yang sedang melakukan kegiatan olahraga, yang beberapa dari mereka masih menggunakan pakaian OSIS. Jadi tidak ada yang menyadari kalau Bima dan Panji sedang menjalani masa hukuman. Jangan di situ, sini aja. Sekali lagi Bima menarik lengan Panji. Kenapa sih? Panas Bim di sini. Tukas Panji marah. Kamu itu lama-lama aneh ya Bim. Kenapa sih? Nanti aku ceritain. Jangan di bawah pohon itu. Merasa aneh dengan sikap Bima dari kemarin, Panji berniat untuk mencecar Bima setelah ini. Jadi kenapa? Dari kemarin kamu kelihatan aneh Bim. Bima tidak menjawab pertanyaan Panji. Ada jeda beberapa saat, tidak ada percakapan yang muncul. Bima masih mempertimbangkan untuk bercerita atau tidak kepada sahabatnya itu. Hingga dia menghela nafas. Kemudian Bima menceritakan kembali apa yang sudah dilaluinya beberapa hari ini. Serius kamu? Ujar Panji yang masih tidak percaya dengan apa yang Bima katakan. Bener kan? Pasti kamu juga nggak bakalan percaya. Bukannya nggak percaya Bim, tapi kan semua yang kamu bicarakan itu di luar logika. Ujar Panji sambil memijat-mijat keningnya. Pusing mendengarkan cerita dari temannya itu. Tapi Panji juga percaya dengan semua cerita yang diceritakan oleh Bima. Berbohong bukan sifat dari Bima. Dia tahu karena Panji sudah mengenal Bima dari lama. Terus sekarang kamu gimana? Nggak tahu aku Ji. Tiap malam aku nggak pernah tidur nyenyak, kata Bima lesu. Sepertinya kamu mesti cari pembimbing Bim. Siapa tahu dengan ada yang ngebimbing kamu, nanti bisa jauh lebih stabil kondisimu. Maaf ya, aku tidak bisa memberikan solusi selain itu. Benar, kenapa Bima tidak kepikiran dengan itu semua? Kalau memang ini harus terjadi dengan dirinya, setidaknya dia juga harus belajar untuk mengendalikan apa yang dimilikinya saat ini. Tapi pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang mau dan bisa mengajari Bima tentang hal supranatural seperti ini? Bel pergantian pelajaran sudah berbunyi. Bima dan Panji segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sesampainya di depan pintu, mereka berdua mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruang kelas untuk mencari bangku yang masih kosong. Sialnya, bangku yang kosong berada di ujung dekat jendela, di mana Bima melihat sosok anak laki-laki yang kemarin mengikutinya sedang duduk menghuni bangku tersebut. Kenapa lagi? Ayo, dorong Panji agar Bima segera bergerak. Kamu yang ujung ya, ujar Bima mencoba menghindari untuk menduduki makhluk tersebut. Iya, ujar Panji. Namun saat Panji hendak duduk, sosok itu menghilang entah kemana. Merasa aman, Bima ikut duduk di sebelah Panji. Salah dengan apa yang dia kira, sosok hantu anak laki-laki itu sekarang justru berdiri tepat di samping Bima. Hawa yang dipancarkannya benar-benar membuat perasaan menjadi sedih. Ngapain kamu nangis Bim? Ujar Panji yang heran melihat Bima tiba-tiba menangis. Nggak tahu aku, bisa gila kalau gini terus aku Ji. Paham akan yang terjadi dengan Bima, Panji hanya diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Ci, tukeran dong, ngantuk aku mau tidur. Ujar Bima yang memang dari tadi menahan matanya agar tidak tertidur. Tadi nggak mau di sini, sekarang minta tukeran. Wes, kamu itu angel Bim. Tukas Panji marah-marah, namun tetap dia beranjak dan memberikan bangku yang dia pakai agar Bima bisa tertidur sebentar. Tidak butuh waktu lama, semilir angin yang berembus melewati jendela membuat Bima terlelap hanya dalam hitungan menit. Saat ini Bima sedang berdiri di sebuah bangunan, mirip sekali dengan kelasnya. Bingung celingukan mencari Panji, tetapi tidak ada seorang pun yang dikenalnya di tempat tersebut. Kamu? Ucap Bima saat melihat anak laki-laki yang duduk
Tidak jauh dari tempatnya berdiri. Tidak ada jawaban. Anak laki-laki itu terus memandang tajam ke arah depan. Mengikuti arah pandangnya, Bima terkesiap. Beberapa orang sedang bergerombol. Dilihatnya beberapa sedang tertawa mencemooh. Sebagian lagi terlihat melempari gadis kecil dengan kapur dari tangannya. "Hentikan, sudah cukup, kalian melukainya," ujarnya sambil menghentikan teman-temannya yang sedang memukuli bocah wanita itu. "Sekarang kamu jadi pembela pribumi, Willem. Apa kamu juga berniat menjadi salah satu dari mereka?" kata salah seorang siswa yang dekat dengan mereka. "Tidak ada urusannya dengan itu semua. Kalian sudah keterlaluan," ujar Willem saat ini yang sudah jongkok di sebelah gadis cilik itu. "Pergilah, atau aku buat kakimu patah," ancam Willem dengan tatapan yang tajam. Tidak ada yang berani menentang. Siapa yang berani dengan Willem, anak dari salah satu pembesar di daerah mereka. Kerumunan itu bubar dan hanya menyisakan mereka berdua. "Siti, kamu tidak apa-apa?" katanya sambil membantu gadis kecil yang dia panggil Siti. "Tidak apa, kamu pergilah, nanti mereka akan semakin mempermainkanku," kata Siti dengan tatapan penuh dengan rasa dengki. "Baik, lain kali aku tidak akan menolongmu lagi," ujar Willem sambil beranjak kembali ke bangkunya. Adegan berganti. Kali ini Bima sedang berdiri di luar kelas. Dilihatnya kedua bocah tadi sedang duduk mendiskusikan sesuatu. Begitu mencolok, si bocah laki-laki dengan kulit seputih susu, rambut berwarna coklat muda, sedang si gadis berkulit gelap dengan rambut berwarna hitam terurai. "Ternyata kamu pandai juga, Siti. Siapa yang mengajarimu?" kata Willem. Saat itu mereka duduk di bawah rindangnya pohon tanjung yang memang mendominasi tempat tersebut. Sesekali Willem mengerjapkan mata saat sinar matahari menyorot mengenai bola matanya yang berwarna biru cerah. "Aku membaca dan belajar," ucap Siti yang masih setia pada buku yang dia pegang. Willem beberapa kali berdecak kagum dengan hasil pekerjaan Siti. "Willem," ujar Siti setelah beberapa saat terdiam. "Iya." "Kenapa kamu mau berteman denganku?" ucap Siti yang masih terduduk seolah-olah melihat tulisan dari buku yang ia baca. "Kenapa? Hanya karena ingin kurasa," jawab Willem tersenyum sambil memandang Siti dari samping. "Oh," hanya itu yang Siti ucapkan. Melihat senyum Willem, jantung Siti merasa berdebar. Teringat bagaimana Willem selalu mencoba untuk menolongnya di saat teman-temannya berbuat seenaknya. Hanya karena dia seorang pribumi. Ada perasaan nyaman yang muncul saat dia dekat dengan anak tuanya itu. Memang kedua orang tua Siti bekerja untuk ayah Willem. Sudah puluhan tahun mereka mengabdi. Karena kesetiaan mereka, maka Siti diberikan izin untuk bisa bersekolah di sini. Adegan tiba-tiba berganti lagi. Kali ini Bima berdiri di sebuah warung yang cukup besar. Terlihat ada beberapa orang yang sedang bertengkar. "Tidak, tolong, hentikan. Dia tidak bersalah," ucap Willem mengibah kepada orang tuanya. "Apa istimewanya gadis ini, Willem? Sampai kamu membelanya setengah mati," ujar salah seorang pria yang berdiri tepat di depan Willem. "Tidak, aku hanya berteman dengannya. Tolong," kata Willem yang sudah memohon untuk membebaskan gadis kecil yang saat ini sudah terlihat lemas. Badannya penuh dengan luka memar. Beberapa darah sudah mengering. Bahkan sesekali masih terdengar rintihan kesakitan dari gadis itu. Ayah Willem memang terkenal dengan keangkuhan dan kekejiannya. Tidak pandang bulu, siapa yang berani dengannya pasti akan langsung mendapatkan ganjaran. Seperti saat ini Siti sedang meringkuk kesakitan. Sudah beberapa waktu ini dia disiksa dengan keji hanya karena berinteraksi dengan anaknya Willem. "Kamu tidak apa-apa," ucap Willem saat papanya sudah pergi dari hadapan mereka. Siti hanya mengerang dan menggeleng, takut dengan Willem. Dia mencoba menghindar saat bocah laki-laki itu mencoba menolongnya. "Pergilah, aku sudah cukup merasakan ini semua," kata Siti lirih. Adegan berubah lagi. Terlihat kali ini riuh orang-orang di sekitar rumah itu. Beberapa dari mereka terlihat panik dan khawatir. Bima mendekat. Kali ini yang dilihatnya, Siti sudah dalam posisi menungging. Kedua tangannya terikat pada balok kayu yang membentang secara horizontal. "Sudah aku beritahu untuk tidak mendekati Willem," teriak salah seorang laki-laki. Sementara Siti hanya bisa menangis dan meratap. Dilihatnya kali ini Willem hanya berusaha untuk membebaskan diri dari orang yang sedang memeganginya. Tolong itu salahku.
Jangan dia, jangan, ucap Willem serak. Maafkan aku. Dengan sekali tebas, kepala bocah itu terjatuh dengan bunyi duk pelan di tanah rerumputan. Darah mengucur hebat dari leher gadis kecil tersebut. Sedang Willem masih teriak-teriak melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Bima, kamu kenapa? Bangun Bim, ujar Panji panik saat melihat Bima teriak-teriak meminta tolong. Dilihatnya kali ini teman-temannya sudah mengelilinginya. Badannya bergetar hebat, tidak terkendali. Nafasnya memburu dan masih meronta-ronta saat dipegangi oleh Panji. Seketika Bima muntah dengan hebat. Kejadian yang baru saja dia alami benar-benar terasa nyata. Tubuhnya masih gemetar hebat. Bima, kamu kenapa? Ayo, bantu teman kalian, bawa ke UKS dulu, perintah Pak Hanif, salah seorang guru yang sedang mengajar waktu itu. Dipapa oleh Panji dan Pak Hanif menuju UKS. Bima terlihat lemas, kakinya tidak kuat untuk melangkah. Pikirannya masih melayang dengan kejadian yang barusan dia lihat. Saya ke ruang guru dulu, hubungi orang tua Bima. Kamu tunggu Bima ya, pinta Pak Hanif sambil berlalu keluar ruangan. Panji sedari tadi hanya melihat keadaan Bima. Dilihatnya mata Bima masih tidak terfokus, badannya masih gemeteran, bahkan keringat masih keluar di bagian pelipisnya. Kamu kenapa Bim? Tanya Panji. Menoleh sesaat, Bima kembali memejamkan matanya. Jauh lebih buruk Ji, ujar Bima lirih. Itu seperti, tidak seperti mimpi. Aku seperti ada di waktu kejadian itu. Bima merepet dengan tidak jelas. Kamu ngomong apa Bim? Ucap Panji kebingungan. Sedang Bima masih terus menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Kejadian di mana dia melihat kepala gadis kecil itu ditebas, membuat Bima benar-benar terguncang. Ini, minum dulu, kata Panji sambil menyerahkan sebotol air mineral. Setelah dirasa tenang, Bima mulai menceritakan saat dia tertidur di dalam kelas tadi. Sumpah Bim, ujar Panji yang sekarang sudah terlihat panik. Terus gimana? Beneran kamu lihat sosok itu? Bima hanya mengangguk dengan apa yang Panji katakan. Dia sendiri bingung dengan semua rentetan kejadian ini. Pak Arif, ucap Bima lirih. Siapa Bim? Pak Arif Ji, teman dari Pak Deku. Dia orang yang bisa dengan hal-hal seperti ini. Maksudmu, kamu mau bertemu dengan dia? Tanya Panji. Rumahnya di mana? Aku lupa jalan ke arah rumahnya. Yang aku ingat cuma masuk ke sebuah kampung. Kampung Linggono, ucap Bima sambil mengingat-ingat jalan yang dilalui bersama Pak D-nya kemarin. Itu jauh Bim dari sini. Lebih baik kamu istirahat dulu. Nanti setelah kondisimu sudah baik, baru kita pikirkan untuk ke sana, ujar Panji. Seharian itu Bima hanya duduk rebahan di UKS. Sempat Pak Hanif menawarinya untuk pulang, tapi karena kondisi rumah Bude yang juga tidak ada orang, Bima memilih untuk sementara beristirahat di UKS. Dia tidak mau mengambil resiko bertemu dengan wanita berkebaya hitam itu di saat kondisinya seperti itu. Kalaupun itu mimpi, kenapa terasa nyata? Batin Bima yang masih teringat kejadian yang dilaluinya. Siapa Willem? Siapa Siti? Kenapa aku diperlihatkan kejadian naas itu? Tak tak tak. Terdengar ketukan dari arah pintu yang membuyarkan lamunan Bima. Tanpa menunggu jawaban, Panji sudah masuk dan duduk di sebelah Bima. Pulang, aku antar Bim, aku minta dijemput sama Pak Slamet, ucap Panji. Mengangguk, Bima segera beranjak untuk pergi meninggalkan sekolah bersama Panji. Sesampainya di rumah Bude, rumah itu terlihat sepi. Mobil yang biasa terparkir di garasi rumah juga tidak ada. Belum pulang ya, batin Bima saat mengecek jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 3 sore. Awalnya memang Bima merasa was-was untuk masuk ke dalam rumah. Takut jika harus bertemu dengan sosok wanita itu lagi. Tapi badannya begitu lelah dan ingin segera direbahkan. Memantapkan diri, Bima akhirnya mengambil kunci yang ada di pot dan membuka pintu rumah tersebut. Baru selangkah dia masuk ke dalam rumah, semerbak bau bunga melati sudah masuk ke dalam indera penciumannya. Sempat ragu untuk melangkah lebih jauh, tapi badannya benar-benar terasa letih. Ingin sekali dia merebahkan diri di atas kasur yang empuk. Nekat, Bima melangkah masuk. Buru-buru dia pergi ke kamar mandi tanpa menengok kanan kiri. Bahkan saat melewati kamar Mbak Maya yang sedikit terbuka, dia memilih untuk mempercepat langkahnya. Dia tahu ada sosok wanita di dalam kamar tersebut. Terengah dia sudah berada di dalam kamarnya. Dia selalu merasa aman di sini, seolah ada perlindungan yang tidak terlihat
yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam kamarnya itu. "Bim, Bima, kamu udah pulang, Bim?" Terdengar sapaan budenya dari arah luar kamar. Lega karena ada orang lain di dalam rumah ini, Bima sedikit merasa rileks. "Iya Bude, ini baru aja datang." "Ya udah, makan dulu Bim," ujar Bude dengan suara langkah kaki menjauh dari kamar Bima. Tidak enak jika harus diminta 2 kali, Bima beranjak menuju meja makan. Budenya sudah duduk di sana dengan raut wajah datar. "Mbak Maya sama Pak Ade kemana Bude?" tanya Bima yang sudah duduk di meja makan. "Lagi keluar, sebentar lagi pulang kok, kamu makan dulu." Ada yang aneh, Budenya jarang sekali senyum-senyum sendiri melihat Bima, seolah tatapannya kosong. Lagi pula sejak kapan Bude suka menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. "Iya Bude, Bima masih kenyang," ucap Bima. Terasa HP yang ada di kantong Bima bergetar. Didengarnya, Bude kali ini dia sedang bersenandung lirih dengan bahasa yang tidak Bima pahami. Penasaran siapa yang mengirimnya pesan, segera Bima membuka HP tersebut. "Bim, Bude sama yang lain pulang agak sore. Makanan sudah Bude siapkan. Kamu makan dulu aja." Pesan itu berasal dari Bude. Kalau Budenya sedang pergi, siapa yang ada di depan Bima saat ini? Perlahan Bima mengangkat kepalanya. Betapa kagetnya dia, sosok Bude sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam yang selalu mengikuti Mbak Maya. Tersenyum sosok tersebut melihat ke arah Bima. "Makin wangi saja baumu nak," ucapnya dengan masih menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kaget bukan main, Bima berlari menuju kamarnya. Suara tembang lagu Jawa yang dia dengar semalam terdengar lagi di telinganya, dibarengi dengan aroma bunga melati yang menguar hebat. Stres dengan kejadian beruntun yang Bima alami, kali ini dia hanya bisa meringkuk berharap Bude dan yang lainnya segera pulang. Berpikir untuk menghubungi Panji, tapi HP-nya terjatuh saat dia kaget melihat sosok wanita itu. "Bima, anak ganteng, yang kuat, jangan kalah sama yang tidak baik." Terdengar suara laki-laki itu, suara yang selalu menenteramkan Bima saat kekalutan dan ketakutan menghantuinya. Berulang kali Bima berdoa dan menghela nafasnya agar bisa tenang. Suara tembang Jawa masih terdengar dari arah luar. Entah sudah berapa lama dia tidak tahu, tidak berani untuk menengok jam yang terpasang di dinding kamarnya. Waktu terasa begitu lama, hingga terdengar deru suara mobil yang masuk ke dalam carport rumah itu. Sesaat Bima tidak menggubris, takut itu hanya tipu daya mereka agar Bima kembali keluar kamar. "Assalamualaikum," terdengar suara Bude dan beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Lega, sungguh lega. Bima langsung beranjak dan membuka pintu kamarnya. Benar, itu adalah Bude dan yang lainnya. "Waalaikumsalam, gimana Mbak Mai, sudah sehat?" kata Bima yang langsung menyalami Bude dan Pak D-nya. Sedangkan Mbak Maya justru terlihat aneh. Tanpa mengucapkan apa-apa, dia langsung beranjak menuju kamar tidurnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.